Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Rumah yang diberi garis polisi ini merupakan lokasi aborsi yang berada di sebuah perumahan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Rumah tempat aborsi ini berkedok salon kecantikan. Petugas dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Puslap 4, dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati membongkar septic tank di rumah ini dan menemukan sejumlah tulang yang diduga janin bayi hasil praktik aborsi. Polisi telah mengamankan sejumlah orang dalam kasus ini. Dilakukan pendalaman kembali pada proses penyidikan untuk melakukan olah TKP yang patut diduga bahwasannya tempat pembuangan janin di alamat Jakarta Timur tersebut di septic tank. Ya, di septic tank ini kemudian penyidik melakukan pengurasan dengan bekerja sama bagian. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari tetangga di sekitar perumahan, rumah praktik aborsi diketahui sebagai salon kecantikan. Ada beberapa pengunjung yang terlihat mendatangi tempat itu seperti anak muda, berpasangan, dan juga orang tua. Dan berikut laporan dari rekan Teresia Silalahi dan juru bicara. Maksud kami juru kamera Maesa Bismo langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di TKP aborsi ilegal yang dimana memang sudah ditangkap pelakunya pada 2 November 2023. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana TKP dari rumah pelaku aborsi ilegal ini. Tepat di kiri layar Anda terlihat memang ada mobil yang terparkir dan juga disegel oleh garis polisi berwarna kuning. Itu artinya memang mobil ini akan terus diselidiki selanjutnya. Dan pemirsa, saya akan mengajak ke kanan layar Anda, di mana memang rumah ini, di mana tepat saya melaporkan saat ini, di depan pintu ada garis polisi, yang dimana garis polisi ini sudah terpasang 2 November kemarin. Itu artinya memang sudah tidak ada aktivitas keluar masuk dari rumah ini. Saya akan mengajak Anda sebentar untuk melihat di mana tim Polda Metro Jaya dan juga tim forensik menemukan bukti, yaitu di septic tank ini terdapat 7 janin yang ditemukan dan juga ditemukan juga kerangka tulang yang berada di septic tank ini. Dan pemirsa, perlu diketahui juga untuk kondisi rumah yang berada di sini memang cukup tidak bersih begitu. Ada bahan-bahan bangunan yang masih terbengkalai begitu, dan memang terlihat juga perumahan yang berada di sekitar sini memang cukup sedikit, di mana memang sudah ada 16 kakak yang berada di sini. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keseharian dari pelaku aborsi ilegal, kita dengarkan Ibu Aisyah yang merupakan tetangga dari aborsi ilegal ini. Ya sebelumnya sih baik-baik aja, mereka ya baik gitu kan, jadi kayak gimana aja lah, kayak saudara apa gimana gitu kan, nggak tahu bakalan kayak seperti ini gitu. Oke, ibu kan bilang katanya ini merupakan tempat bidan. Ya bidan. Apakah memang di sini ibu pernah melihat aktivitas pembidanan atau salon atau seperti apa, Bu? Nggak, saya nggak begitu merhatiin sih, cuman saya pikir lihat aktivitas biasa aja kayak rumah tangga biasa gitu. Iya. Cuman ya sering pada datang kan tamu-tamunya gitu. Nah tamu-tamunya itu Bu, kalau boleh tahu datang sehari itu bisa berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali. Dan yang terakhir datang itu anak muda atau pasangan? Anak muda ada, pasangan ada, orang tua ada. Dan ada kecurigaan nggak Bu dari warga-warga? Enggak ada. Kalau dari orang-orang sini sendiri, bagaimana sih Bu melihat orang tersangka ini? Apakah memang orangnya baik sama warga apa kayak gimana? Ya memang tadinya mereka sangat baik sih sama warga juga, tapi selalu tertutup. Tapi kalau untuk baik ya baik. Ya. Pemirsa, itu tadi Ibu Aisyah yang merupakan tetangga dari pelaku aborsi ilegal yang menyebutkan memang selama ini keluarga dari aborsi ilegal ini cukup tertutup, tetapi terlihat juga bahwa selama ini ia mengatakan hanya mengetahui tempat ini adalah salon kecantikan, bukan aborsi ilegal. Pemirsa, perlu diketahui juga bahwa sudah ada 4 tersangka yang sudah ditangkap dan nanti untuk kasus selanjutnya akan dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Teresia Silalahi, Maesa Bismo melaporkan.